Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mazmur nomor 135 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ini kami Tuhan, berdiri di altar-Mu. Karena kami tahu Engkau yang Maha Kuasa hadir di sini. Mari jemaat Tuhan, kita nyatakan pujian dan sembah kita dengan pujian Kini Saatnya. Berdiri di altarnya.
Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu dan pemeliharaanmu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Berkati ibadah kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Dahulu kita lemah, dahulu kita buta, dan hidup kita gagal. Namun satu hal yang kita percaya, kita beroleh keselamatan lewat karya Kristus di salib. Mari kita memuji Tuhan. Dari PPK nomor 110, Aku datang ke salib. Datang ke salib, miskin, lemah dan buta. Dulu hidupku gagal, kini beroleh selamat. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Ku serahkan padamu teman, waktu dan harta, segenap jiwa ragaku, milikmu selamanya. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Ku percaya janjimu, darahmu berkuasa. Ku sujud kepadamu, disalib dengan Kristus. Ku percaya padamu, oh domba di Kalvari. Aku sujud padamu, Yesus selamatkan daku. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan firman Tuhan yang melandasi pengakuan dosa kita hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang lemah karena dosa. Kami sering mendukakan hati-Mu baik di dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami menyakiti sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu, kuduskanlah dan baharui kami, serta ajar kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, jika kita masih ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi yang pasti, kita punya Allah sebagai sumber kuat kita.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan melihat bagaimana baiknya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali lagi mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Mengenal-Mu.
wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita ulangi pujian ini. Bila ku buka mataku, Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. ku ada untuk menjadi Ku penyembah. ada untuk menjadi penyembah-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Natalia. Dengan kasih Tuhan, dipersilahkan. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih dapat beribadah dan terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam kesempatan ibadah kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama pada pagi hari ini dapat menolong kami untuk semakin mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Dan tolonglah ya Roh Kudus supaya kami tidak hanya menerima, mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu
dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Entah itu pergumulan yang terjadi karena diri kita, karena orang lain, karena iman kita kepada Kristus, atau karena sesuatu di luar diri kita. Seperti pandemi corona yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Pandemi corona yang terjadi secara tiba-tiba dan telah melanda negeri kita selama 119 hari ini, telah mengobrak-abrik kehidupan berbangsa dan juga kehidupan kita secara pribadi. Banyak bidang dalam kehidupan kita terdampak virus corona. Ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Virus yang tidak kasat mata telah menyebabkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan. Di tengah kondisi yang sulit dan tidak menentu seperti ini, saya percaya banyak anak-anak Tuhan mengharapkan pertolongan yang nyata dari Tuhan. Mereka berharap kalau bisa Allah turun tangan secara langsung, sehingga penderitaan kita tidak semakin berat. Atau mungkin di tengah situasi saat kita bergumul begitu rupa, ada saudara seiman kita datang. Mereka mau menghibur dan menguatkan kita. Mereka berkata, tenang saja Pak, Bu. Semua ini akan segera berlalu. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah Bapak percaya kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat? Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dan dia akan melepaskan Bapak Ibu dari penderitaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan ini sesuatu yang salah. Kita didorong untuk terus beriman, percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Tetapi masalahnya, apakah hanya sekedar percaya kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar beriman kepada Tuhan, iman yang besar, tapi kita tidak mengenal dengan lebih sungguh seperti apa Allah yang kita kenal? Bapak Ibu, iman yang kita miliki di tengah situasi seperti ini akan menentukan langkah-langkah kita ke depan, akan menentukan bagaimana kesetiaan kita kepada Allah. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, sebagai orang Kristen, hendaknya kita memiliki iman yang bukan hanya besar, tetapi juga iman yang benar. Bapak Ibu, mungkin kita mengenal seorang bernama Charles Templeton. Dia seorang penginjil yang sangat disegani pada tahun 1940-an. Dia melayani Allah, dia mempercayai Allah. Namun pada satu titik di dalam hidupnya, dia mengalami krisis iman. Suatu kali dia melihat sebuah foto di sebuah majalah, ada seorang wanita berkulit hitam di Afrika Utara sedang menggendong bayinya yang sudah meninggal sambil menatap ke langit dengan tatapan yang kosong, seperti memohon hujan kepada Allah dengan ekspresi putus asa. Karena pada saat itu mereka sedang mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sambil memandangi gambar tersebut, Templeton berpikir, mungkinkah kita percaya ada pencipta yang penuh kasih dan kepedulian, sedangkan yang dibutuhkan oleh wanita ini hanya hujan? Bagaimana Allah yang penuh kasih melakukan hal itu kepada wanita ini? Siapa yang memerintah hujan? Aku tidak. Manusia lain tidak. Dialah yang menguasainya. Paling tidak, itulah yang kukira pada waktu itu. Templeton menyadari bahwa imannya kepada Allah, bahwa dia Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, ternyata tidak sejalan, tidak selaras dengan realita yang dia lihat dihadapi oleh wanita berkulit hitam tadi. Dan karena hal ini, ia kehilangan seluruh imannya kepada Allah. Dia meninggalkan Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kisah ini hanya satu dari sekian banyak kisah yang pernah kita dengar. Orang-orang yang pada akhirnya lebih memilih meninggalkan Allah daripada tetap percaya kepada Allah. Karena apa yang mereka alami tidak sesuai dengan iman yang mereka percaya kepada Allah. Di saat seseorang merasa penderitaan begitu berat, tetapi Allah yang percaya itu tidak bertindak. Atau di saat seseorang merasakan mengikut Allah, mengikut Yesus itu begitu sulit. Hal itu membuat mereka mundur dari imannya kepada Allah. Ketidakselarasan iman dan realita hidup dapat membuat seseorang meninggalkan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, hendaknya kita tidak hanya memiliki iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Nah, seperti apa iman yang benar itu? Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan, iman itu terutama tentang ajaran, bukan perasaan. Kebenaran, bukan keyakinan. Iman yang benar adalah iman yang mencari pengertian, bukan iman yang buta, yang asal percaya kepada Allah, tapi kita tidak kenal siapa Allah itu. Iman yang akan disertai dengan pengenalan yang benar akan Allah. Anselmus, seorang filsuf dan teolog terkenal pada abad ke-11 mengatakan, iman Kristen menggerakkan pencarian untuk mengetahui dan memahami Allah dan apa yang kita percayai tentang Dia. Itu artinya ketika kita menjadi orang Kristen, seharusnya iman kita adalah iman yang terus disertai dengan pengenalan yang benar akan Allah. Kita ingin kenal siapa sih Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya tahu Dia jadi juru selamat dan saat kita butuh pertolongan Allah harus bertindak. Tapi kita harus kenal siapa Dia, bagaimana karakternya, apa kehendaknya, kedaulatannya di dalam hidup manusia. Ketika kita memiliki iman yang benar, maka kita dapat tetap setia sekalipun kondisi kehidupan kita sulit, pergumulan semakin berat, bahkan akan menjadi lebih sulit lagi ke depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Daniel pasal 3, di sana kita akan melihat sebuah kesetiaan iman yang luar biasa dari umat Allah. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang Yehuda yang ditawan oleh Nebukadnezar ke Babel. Tetapi di dalam anugerah Allah, mereka mendapatkan posisi yang baik di sana. Daniel 2 ayat 49 berkata, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kehidupan sebagai pejabat, sebagai orang yang dipercayakan memimpin di wilayah Babel, tetaplah tidak mudah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada orang-orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkan, menyingkirkan mereka. Belum lagi budaya penyembahan di Babel yang dapat mempengaruhi iman mereka kepada Allah. Dan pada satu titik, iman itu harus diuji. Mereka mengalami ujian iman. Diceritakan bahwa suatu ketika Nebukadnezar mendirikan patung emas di dataran Dura di wilayah Babel. Ia mengundang semua orang penting di wilayahnya untuk hadir di dalam pentahbisan patung emas itu, termasuk di dalamnya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi siapa yang tahu jika undangan itu, undangan pentahbisan dari sang raja justru menempatkan mereka bertiga dalam sebuah dilema, posisi yang sulit. Saat pentahbisan patung tersebut, seorang bentara, pembantu raja yang bertugas melayani raja dan menyampaikan titah raja, berseru dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu,
demi menyatukan semua umat kerajaannya dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Nebukadnezar memaksa supaya semua orang yang hadir pada saat itu untuk tunduk kepada perintahnya, yaitu dengan sujud menyembah patung emas yang dia dirikan. Karena kita bisa melihat dari hukuman yang dia berikan kalau ada orang yang menolak hukum itu, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seorang penafsir mengatakan bahwa panasnya api di perapian itu begitu mengerikan. Panas api di perapian itu 1800 derajat Fahrenheit sama dengan 982 derajat Celcius. Jadi siapapun yang dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala itu, mereka pasti langsung mati terbakar. Dan ini kita bisa lihat di dalam Daniel 3 ayat 22. Saat beberapa orang akhirnya diminta untuk melemparkan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu, mereka langsung mati terbakar. Karena itu saat bunyi sangkakala itu diperdengarkan, Alkitab mencatat semua orang sujud menyembah patung Nebukadnezar. Karena mereka berpikir daripada karir mereka yang hancur atau keselamatan nyawa mereka terancam, mereka memilih untuk sujud menyembah patung itu. Selain itu juga tidak masalah bagi mereka yang menganut politeisme. Pandangan yang mempercayai banyak Allah, menyembah banyak dewa. Menyembah patung Nebukadnezar, patung yang didirikan Nebukadnezar, itu hanya salah satu dari penyembahan mereka kepada dewa-dewa yang ada. Namun perintah itu menjadi masalah besar bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah umat yang menyembah Allah Yahweh. Jadi kalau mereka ikut menyembah patung emas itu, artinya mereka menduakan Allah, mereka menyembah berhala. Keluaran 20 ayat 3-5 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mengingat perintah Allah dan kesetiaan mereka kepada Allah, membuat mereka pada akhirnya memilih untuk tidak sujud menyembah patung emas itu. Sekalipun pada saat itu juga mereka tahu bahwa karir dan hidup mereka akan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dipilih Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak selalu menjadi pilihan kita, bukan? Ini bukan pilihan yang populer yang akan diikuti oleh banyak orang. Mungkin di sekitar kita melihat ada orang yang lebih memilih untuk menyelamatkan diri, lebih memilih keselamatan diri, kenyamanan, relasi keluarga daripada mempertahankan iman kepada Allah, kalau itu justru membuat hidup mereka menderita dan mengalami kerugian. Di saat ujian dan penderitaan hidup menimpa, di situ kita akan melihat iman yang sejati dari seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan mereka membuat mereka diperhadapkan pada Nebukadnezar. Sang raja ini menjadi marah dan geram, dan tetapi di dalam kondisi seperti itu, saat Nebukadnezar mengatakan, dewa mana nanti yang akan menyelamatkan kamu? Nebukadnezar ingin katakan, kalian pasti tidak akan selamat. Jadi saya akan berikan kesempatan kedua kalau kalian berubah pikiran. Tapi luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak sujud menyembah. Kita melihat responnya di ayat yang ke-17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sungguh sebuah deklarasi kesetiaan yang luar biasa dari 3 orang muda yang percaya kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan terjemahan LAI
Di sini terlihat seolah mereka meragukan kemahakuasaan Allah, karena mereka mengawali dengan kata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi kalau kita melihat pada terjemahan yang lain di New American Standard Bible, yang lebih dekat secara harfiah dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Aram, berbunyi demikian. Jika terjadi demikian, yaitu mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, Allah yang kami layani sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan Ia akan melepaskan kami. Atau mereka katakan, Ia mungkin melepaskan kami. Tetapi jika tidak, artinya jika Allah tidak melepaskan mereka pun, mereka mengatakan, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi mereka meyakini bahwa kalau Allah lepaskan, yaitu sebuah hal yang baik bagi mereka. Tapi jika Allah tidak melepaskan, itu bukan berarti Allah tidak berkuasa. Melainkan, ya berarti Allah mengizinkan mereka mengalami kematian. Bapak Ibu, pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan sebuah kombinasi iman yang luar biasa. Bukan hanya iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Iman yang disertai dengan pengenalan yang mendalam tentang Allah dan kedaulatannya. Mereka sama sekali tidak meragukan kemahakuasaan Allah untuk melepaskan mereka. Itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Tetapi mereka dapat menerima jika Allah tidak melepaskan mereka. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego memahami sebuah kebenaran bahwa Allah tidak selalu memilih untuk intervensi di dalam kehidupan umatnya, bahkan hidup para hambanya yang setia. Mereka tahu bahwa Allah tidak selalu memilih untuk intervensi di dalam hidup umatnya, bahkan para hambanya yang setia. Itu di dalam kedaulatan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada kalanya di dalam kehendak dan rencananya Tuhan izinkan orang-orang mengalami penderitaan yang begitu berat. Seperti yang dialami oleh sebagian tokoh iman yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 35b sampai 40. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, siksaan, dan kesesakan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saya percaya tokoh-tokoh iman ini mereka mau menanggung siksaan dan penderitaan yang begitu berat. Bukan karena mereka menerima dengan asal, ya mau gimana lagi, tidak. Tapi mereka karena tahu satu kebenaran, Allah izinkan. Karena itu mereka tetap setia bertahan kepada Allah sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang juga dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka dari perapian menyala-nyala, mereka akan tetap setia kepada Allah Yahweh. Dan dengan rendah hati, mereka menerima konsekuensinya. Mereka telah siap mati di perapian menyala-nyala itu. Karena mereka menyadari bahwa kesetiaan kepada Allah itu jauh lebih utama daripada kenyamanan atau keselamatan hidup di dunia yang fana. Mereka dapat tetap setia, bukan karena mereka hanya memiliki iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya akan menunjukkan kepada kita sebuah klip video yang
diberikan oleh Nick Vujicic, seorang motivator internasional yang berasal dari Australia. Sejak lahir dia mengidap sindrom tetra amelia, yaitu dia dilahirkan dengan tanpa tangan dan kaki. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances, not like my parents. My parents loved me, my parents were there for me, they were not going to leave me at all, but they couldn't change anything, and they couldn't heal my heart, but God did. How cool is that, that He loves me so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son, Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, well, Jesus is now the only way, the truth, and life. Yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He's the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God and I receive Him as my Lord and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to Him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He said, knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask Him for faith, He will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given.
He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God. Bapak Ibu, seseorang yang mengenal Allah dengan benar, ia dapat menerima setiap kenyataan hidup, bahkan yang paling pahit sekalipun, dan ia akan belajar, berjuang menghadapinya, menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah, dan tetap setia sampai akhir. Pada hari-hari ini, hidup kita dipenuhi dengan beragam masalah. Dan mungkin saat ini kita sedang begitu terpuruk karena COVID-19. Masalah datang silih berganti. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Bahkan mungkin ada titik di mana kita merasa, Tuhan, saya udah tidak sanggup. Saya udah tidak tahu lagi harus melakukan apa. Kondisi begitu sulit. Keadaan ekonomi di keluarga kita mungkin saat ini sedang sulit. Pekerjaan kita sepi, atau mungkin bahkan ada di antara kita saat ini yang tidak memiliki pekerjaan, tidak ada penghasilan, sedangkan hidup harus terus berjalan. Kita harus makan, memberi makan anak-anak kita setiap hari. Belum lagi saat ini mereka akan naik kelas, mereka akan masuk kembali ke sekolah dan harus membayar uang sekolah. Belum lagi kalau kita ada tunggakan, harus membayar kontrakan rumah dan lain sebagainya. Ditambah ada anggota keluarga kita yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Kita sedang berjuang untuk tetap bertahan hidup pada saat ini. Di dalam kondisi seperti ini, iman yang kita miliki yang akan menentukan bagaimana kita menghadapi hari-hari di depan dan bagaimana kita tetap setia kepada Allah. Kalau kita sekedar punya iman yang besar, tetapi tanpa iman yang benar, tanpa kita mengenal sungguh-sungguh siapa Allah yang kita imani itu, mungkin kita dapat kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Dia. Karena ada waktunya, ternyata iman yang kita percaya ternyata tidak sejalan dengan realita kehidupan yang kita jalani. Tetapi akan berbeda Bapak Ibu, jika kita juga memiliki iman yang benar. Kita menjadi orang Kristen yang telah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Mengenal bagaimana karya, bagaimana Dia bekerja di dalam sejarah dunia ini, dan apa kehendaknya atas hidup anak-anaknya. Maka kita dapat menghadapi setiap realita kehidupan dengan tepat. Bapak Ibu, saya mendorong kita untuk terus belajar, beriman dengan benar, dan belum terlambat waktunya pada saat ini untuk kita belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan setiap minggu di gereja atau di dalam persekutuan doa, tanpa kita memberikan waktu yang cukup kita pribadi untuk belajar, menggali, mempelajari kebenaran firman Allah. Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Tapi adakah kita rindu, haus untuk mengenal siapa Allah yang kita percaya itu? Dan tentunya kita juga memohon supaya Allah menolong kita, bukan hanya untuk kita tahu tentang Allah, tapi kita mempercayai apa yang dikatakan Alkitab tentang dirinya. Mungkin kita tahu atau berpikir, banyak orang berpikir belajar Alkitab, belajar doktrin yang berat. Doktrin itu berat, tidak perlulah. Yang penting ya kita jadi orang Kristen, pokoknya percaya aja kepada Allah. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Tapi kita tidak memikirkan bahwa justru ajaran, justru kebenaran yang kita tahu dengan akal kita, itu yang menolong kita untuk bertahan di saat kesulitan datang, di saat realita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Dan selain itu Bapak Ibu, iman yang benar kepada Allah itu yang akan menolong kita untuk mengingat kebenaran akan karya Kristus di kayu salib. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kehidupan di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa adalah kehidupan yang penuh dengan masalah dan pergumulan. Persoalan, penderitaan itu menjadi bagian hidup kita. Tetapi dengan bersama Yesus, di dalam Yesus, penderitaan dan segala persoalan itu dapat kita tanggung. Karena persoalan yang terbesar yang tidak pernah bisa kita tanggung itu telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Saya kembali mengutip perkataan dari Pendeta Yakub Trihandoko. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa telah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Di kayu salib kita mendapatkan kebersamaan, di dalam kubur kosong kita mendapatkan pengharapan. Jika saja kita belajar benar-benar, jika saja kita mengenal sungguh-sungguh siapa Allah yang kita percaya di dalam Yesus, maka kita akan mampu menghadapi beragam kesulitan. Kenapa? Karena kita tahu yang pertama, Allah yang kita sembah, Dia tidak sembarangan membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami persoalan. Dia tahu betul rasanya bagaimana menderita di dalam dunia ini. Karena penderitaan yang Kristus alami demi menyelamatkan kita itu jauh lebih hebat dari yang dapat kita tanggung selama kita hidup di dunia. Di dalam kebenaran karya salib itu juga kita tahu bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu juga Kristus yang bersama-sama dengan kita menolong kita untuk menanggung setiap beban berat yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam dunia ini. Kita tidak pernah sendirian. Karena Kristus memberikan kekuatan dan juga pengharapan. Jadi di saat kita merasa bahwa Allah tidak melepaskan kita dari persoalan, bahkan kita melihat hidup kita semakin berat, tapi saat kita kenal Allah yang benar, kita tahu bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menemani kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak memahami dengan akal kita mengapa Allah izinkan semua terjadi, tetapi dengan akal yang sama, ketika kita memahami kebenaran Allah bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Dia punya rencana di dalam hidup kita, maka kita akan dapat belajar tetap percaya kepadanya. Karena percaya kita bukan percaya yang buta, tetapi percaya yang berdasar pada kebenaran Allah itu sendiri. Saat engkau begitu menderita dan seolah tidak melihat tangan Allah bekerja, ingat itu bukan berarti Allah tidak ada. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup, Dia ada di dalam sejarah kehidupan manusia, Dia ada di dalam hidup kita. Saat Allah tidak bertindak, bukan Dia tidak peduli, tetapi karena itu ada di dalam kedaulatannya. Jadi Bapak Ibu, pandanglah kepada salib Kristus, karena di salib itu kita akan melihat bukti kasih dan hati Allah bagi setiap kita. Saat engkau tidak dapat melihat tangannya bekerja, percayalah kepada hatinya. Hati Allah yang mengasihi kita, dan itu kita pahami di dalam firman-Nya. Amin. Saya memberikan kepada setiap kita waktu untuk menenangkan diri, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita melihat kembali kehidupan kita. Iman seperti apa yang kita miliki? Sudahkah kita memiliki iman yang benar? Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Atau kita hanya tahu Dia juru selamat, dan saya berharap Dia segera menolong saya ketika saya kesulitan, tapi tanpa kita memahami dengan sungguh seperti apakah cara kerja Allah di dalam hidup kita.
Though sometimes we can't see how they could, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di dalam menjalani kehidupan yang sulit, kami tidak pernah sendiri. Itu kata firman-Mu dan kami mempercayainya. Di saat hari-hari ke depan, jika Tuhan izinkan, masalah yang jauh lebih sulit kami alami, biarlah kami boleh tetap setia kepadamu. Kami tidak meninggalkan Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan melawat setiap kami dan menanamkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami. Supaya ketika persoalan itu datang, firman yang kami pelajari yang akan menjadi kekuatan, yang akan menolong kami bertahan di dalam iman dan juga di dalam menjalani penderitaan hidup kami. Karena kami percaya hati-Mu ada bagi setiap kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Ladang Tuhan sudah menguning. Dia memanggilmu untuk menuai. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggumu. Meski sedikit, ia berkenan. KPPK 345. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Ayatnya yang kedua. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi, namun Dia akan memanggilmu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Ayatnya yang ketiga. Sampai peperangan usai, dan tibalah ajalku. Dia akan menyambut hamba
hambanya. Masuklah, oh anakku, meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan berdoa untuk rencana persiapan pembukaan kembali ibadah di gedung gereja. Dan kita berdoa untuk anak-anak sekolah yang akan memasuki tahun ajaran baru, kiranya mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem pelajaran yang baru. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saat ini kami datang bersama-sama berdoa, menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk rencana pengaktifan kembali ibadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberikan hikmat untuk menentukan waktu yang tepat. Dan juga Tuhan memberkati segala persiapan yang dilakukan untuk tetap menjaga keamanan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak sekolah yang akan memasuki tahun ajaran baru. Kami berdoa menyerahkan mereka, kiranya mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem pelajaran yang akan diterapkan di sekolah, baik itu sistem daring maupun tatap muka secara langsung. Kiranya Tuhan mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya setiap kami terus merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita mengakhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita dan apa yang Tuhan sudah berkatkan di dalam kehidupan kita. Untuk persembahan hari ini, firman Tuhan yang akan melandasi persembahan terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian, ku persembahkan hidupku. Ku serahkan pada
kepadamu Tuhanku. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami hingga penghujung saat ini, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah dapat dikelola dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-14, kita beribadah secara online. Kami berharap Bapak Ibu Saudara jemaat dapat mengikuti dan menikmati peribadatan ini dengan penuh hikmat bersama dengan seluruh anggota keluarga masing-masing. Saat ini kami akan membacakan warta tanggal 28 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo masih melaksanakan ibadah hari Minggu serta persekutuan-persekutuan secara online. Yang kedua, pada tanggal 19 Juli 2020, gereja merencanakan untuk mengadakan peribadatan secara fisik di gereja dengan ketentuan protokoler yang kami atur melalui informasi yang akan kami beritakan lebih lanjut di grup jemaat. Yang ketiga, warta tentang persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, baik persepuluhan, syukur, diakonia maupun untuk pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU saat jam kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 039 770 7770 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo. Juga bisa melalui GoPay dengan nomor handphone 081 252 481 200 atas nama Lani Sugianto, yaitu Majelis Bendahara. Kemudian bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU gereja pada jam kerja. Warta selanjutnya, bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alfonsakul dengan nomor telepon atau WA 0811 333 7151. Dan yang terakhir, jemaat supaya tetap menjaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular oleh virus corona, pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah cuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus berkati.
Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Pitsakul dan diakhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Sidang jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, pertolongan dan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.